Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana Panji Pragiwaksono membungkam Marwar Sirait di acaranya Mbak Natswa gitu ya teman-teman. Di sini Marwar Sirait gitu ya membela Gibran, terlalu memuji-muji Gibran dan akan dibantah oleh Panji Pragiwaksono. Ini akan sangat seru ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Dari berbagai data survei Pilpres yang baru selesai kemarin, bagaimana dukungan rakyat terhadap wapresnya, cawapres. Jadi artinya rakyat setuju, mayoritas setuju mendukung Gibran. Sebagai anak Jokowi? Sebagai cawapres. Yang kebetulan anak Jokowi. Ya. Tadi yang disebut Kaisang sih. Sebenarnya saya lebih ke Kaisang kalau kompetensi ya. Dan kalau tadi ada kritik sama Kaisang, sorry, lihat datanya, berapa persen naiknya PSI. Kalau tidak lolos ya, tapi berapa persen naik? Itu karena Kaisangnya yang atau kan kita mesti ada atau tadi karena kan Kaisang memasang foto Jokowi? loh, ada yang nggak puas, tapi segelintir orang aja. Jauh lebih banyak yang puas gitu loh. Kalau ada yang bagian seperti Mas yang nggak setuju, saya terima bagian demokrasi. Tapi sorry, jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Apalagi mayoritas rakyat Indonesia. Saya nggak setuju itu. Ya, ini dengan segala hormat, Bang. Demokrasi beda pendapat. Saya dengar Abang sering banget menggunakan banyak yang suka, seakan-akan itu hal yang menggambarkan kebenaran gitu. Karena kalau banyak yang suka, percaya. Betul. enggak, tidak Percaya. Saya tidak percaya. Kenapa? Nah, banyak yang percaya karena pertanyaannya adalah percaya nggak? Oke, banyak yang percaya, banyak yang suka, apapun itu, likability, electability, apapun itu. Ya. Kalau banyak yang suka, banyak yang percaya jadi patokan, saya khawatir karena banyak yang suka, banyak yang percaya, banyak yang mengkonsumsi, banyak yang memilih. Tidak berarti apa-apa. Dengan segala hormat, Bang. Situs paling banyak disukai di Indonesia adalah situs porno. Itu tidak menggambarkan apa-apa. Dipercaya. Ya mungkin dipercaya. Saya nggak tahu apakah dia dipercaya. Apakah Makanya dia karena kamu disukai. nggak tahu, saya kasih tahu ukurannya percaya. Kita nggak bisa benar-benar mengambil itu kalau misalnya nggak ada. Kamu juga termasuk yang nggak percaya sama survei berarti? Enggak, saya nggak tahu Saya nggak ketika bersurvei. orang terpilih. Saya nggak tahu ketika Gibran terpilih adalah karena dipercaya atau karena disukai atau karena percaya pada bapaknya. Itu yang saya nggak tahu. Percaya. Datanya jelas, tadi saya bilang sama anak-anak, buka kok datanya semua survei. Jauh di atas Mahfud, Pak Mahfud, dan jauh di atas Mas Muhaimin. Itu jelas kok orang. Kalau ada bagian-bagian yang nggak setuju, yang memang nggak terima, itu bagian aja. Tapi jangan klaim mayoritas rakyat Indonesia. Ini udah kamu punya banyak forum, banyak pengikut, yakinkan masyarakat dengan pendapat kamu berdua. Supaya rakyat juga jadi nggak milih Prabowo sama Gibran. Kan gitu juga. Selama ini bukannya begitu. Iya, dan tapi kan rakyat tetap percaya sama Prabowo Gibran juga, berarti nggak percaya sama kamu gitu loh. Belum. Udahlah. Kamu kan udah lakukan Proses iya. dong. Nanti kamu coba lagi, makanya lebih sering lagi ke publik gitu loh. Rencananya begitu. Ya, supaya rakyat percaya dengan Tapi sampai hari begini. tapi sampai hari Tahun ini. depan. Nah, sampai hari ini rakyat nggak percaya sama kamu. Gitu. Kalau saya sih nggak lihat gitu. Udah, kamu jantan juga. Konteks nggak percayanya, konteks nggak percayanya karena Atau belum pernah, suka lah, gitu. karena nggak pernah mencalonkan. Coba mencalonkan mungkin. Oh, ini tapi belum mendorong belum ya. mencalonkan. Iya, nggak terlalu sepakat aja dengan apa yang Bang Ara katakan. Tapi tentu datangnya dari mana kita bisa pahami lah, Bang Ara. Kalau saya mah lebih berhati-hati dengan Pak Jokowi dan apa yang Pak Jokowi ingin bisa influence ke depannya nanti. Saya Kenapa hati-hati? Apa kekhawatiran? kocak aja Pak Jokowi. Ya karena saya nggak tahu. Salah satu kekecewaan terbesar saya itu adalah kita semua tahu kalau presiden yang melakukan sesuatu pengaruhnya pasti gede. Mau itu meninggalkan sebuah kebijakan yang akan berlaku untuk waktu yang sangat lama. Apapun yang presiden lakukan itu sangat berpengaruh. Jadi saya khawatir kalau dari level presiden itu dinilai oleh publik ikut melakukan praktek dinasti politik dengan anaknya yang jadi wakil presiden dan dibantu dengan berbagai macam cara dan upaya. Karena kalau misalnya presiden aja melakukan tindakan seperti itu, orang akan bilang, terutama dinasti-dinasti politik di kabupaten, di sejumlah daerah akan bilang, presiden aja bisa, kenapa saya enggak? Sementara banyak rakyat di Indonesia tahu dampak dari dinasti politik di daerahnya mereka. Ada banyak banget daerah dan terbukti yang kakaknya kena ditangkap, adiknya kena ditangkap, suaminya kena ditangkap, ganti sama istrinya kena juga. Ini tuh berlaku di mana-mana berkali-kali, berharap untuk itu hilang susah karena presidennya melakukan hal yang sama. Jadi orang baik ada di mana-mana. Saya menunjuk, jangan
salah ya menilai apa yang Iya. saya sampaikan. Justru kita senang. Justru kamu, saya nurut sama abang. Abang kan nyuruh saya turun. Saya berencana seperti kamu itu. sudah turun, tapi lebih rajin lagi. Ini gimana? Tidak ada satu, ini kita ngomong fakta aja bang. Tidak ada satupun pelawak dalam sejarah Republik ini yang bikin pertunjukan tunggal lebih banyak daripada saya. Tidak ada. Terima kasih. Ada lagi kan? Karena gue tahu Panji konsisten nih, selalu kemudian bersuara kencang, selalu merespon isu-isu publik, termasuk lewat berbagai cara, termasuk betul. lewat panggung-panggung stand up comedy. Gue tahu Akhir nih, di acara Nana juga pernah rame. rame ketika spesifik waktu itu mengkritik Pak Luhut, Pak Erik dan sebagainya. Dan aku tahu tahun depan juga akan mau mulai nih rangkaian ini. Disuruh sama Bang Ara barusan. Gini, Disuruh gini Panji ya. Disuruh untuk turun ke rakyat dan bertemu dengan rakyat dan bersosialisasi. Karena Abang mungkin kurang familiar dengan kerja saya, Mbak juga. Tapi saya nggak pernah berhenti. Dari 13 tahun 10 pertunjukan. Dan dalam setiap tahunnya selalu keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Tahun depan saya mau ke 10 kota Indonesia, 11 sama Jakarta. Dan saya memang ngomongin hanya politik tahun depan. Judulnya Mensrea, niat jahat. Satu, karena saya pengen bilang sama orang, sebagai pelawak saya nggak punya niat jahat. Cuma pengen bikin orang ketawa aja. Tapi pada saat bersamaan, sebagai pelawak, saya pengen ngajak orang untuk tahu bahwa ketika kita melihat ada sebuah keputusan dilakukan, ada sebuah tindakan diambil dalam politik, yang juga dibaca adalah niatnya, ada niat jahat atau tidak. Dan itu akan saya jalankan. Izin kakak-kakak senior-senior, semoga berkenan kalau misalnya nama kakak-kakak senior tersebut dalam lawakan saya, tapi itu atas rasa sayang. Nanti rakyat Indonesia baru akan merasakan sesal ketika lebih banyak dinasti politik lahir dan mereka bingung gimana caranya mau ngelawan, karena mereka semua kan selalu bilang, lah waktu Presiden Jokowi dorong Gibran lu dukung, kenapa sekarang jadi enggak gitu. Kekhawatiran terbesar saya itu adalah lahirnya lebih banyak dinasti politik tapi di daerah-daerah. Jadi dia menjalar ke daerah ya. Iya, sebenarnya kan kita tahu ya, abang juga pasti tahu. Jadi udah peristiwa Gibran ini akan menginspirasi orang di daerah. lebih tepatnya jadi legitimasi, Bang. Oh, legitimasi. Lah ini presiden aja nggak apa-apa, Iya. gitu kan? Masa kita nggak bisa? Masa kita nggak boleh, gitu? Iya, gitu ya. Ya, kita agak susah nih berdebat ya, karena presiden yang harusnya mencontohkan yang benar, tentu Gibran punya hak. Iya. Gibran punya hak, betul. Tapi kan Pak Jokowi adalah ayah, Iya. yang juga Presiden Republik Indonesia, Iya. yang nggak mungkin nggak tahu ada dinasti politik di beberapa daerah yang merugikan warganya. Iya, iya, iya. Ketika dia punya pilihan, walaupun sayang sama ayahnya, sama anaknya, tapi kan sayang kan tidak dengan, ya dah lu maju apapun yang lu mau. Menjerumuskan gitu. ya? Iya. Enggak dengan cara Walaupun menjerumuskan. saya sebenarnya dalam hati berpikir, kayaknya Pak Jokowi juga yang nyuruh sih, cuman. Kalau saya jadi Presiden Jokowi, di periode kedua saya, legacy saya, ketimbang bikin IKN, mending bikin aturan di mana partai pendanaannya lewat negara. Menurut saya, biar ada cap-nya, biar diperiksa BPK, biar nggak ada korupsi. Oke. Tapi kan Legasinya harus begitu ya. menurut saya, Oke. karena udah, kalau Pak Jokowi pernah bilang, saya ini udah di periode kedua nih, saya udah nggak ada beban lagi, saya akan lakukan apapun yang terbaik. Bukannya nggak setuju dengan IKN, tapi kalau ada yang lebih mendesak, itu kan korupsi yang terjadi di Indonesia yang akibat karena pendanaan. Sekarang gini deh, kalau berkuasa bisa bikin pengerahan logistik segede gitu, Kayak bansos gitu. ada remnya juga nih kawan. Ya, itu ya teman-teman argumentasi dari Panji Pragiwaksono, dan saya sangat suka argumentasinya ketika dia berdebat dengan Marwar Sirait ketika dia mengatakan influence dari pemimpin. Ya, memang saya sepakat. Pemimpin itu adalah teladan yang dicontoh, yang ditiru. Ketika dia membiarkan dinasti, maka itu akan menjadi legitimasi seperti kata Panji, bukan hanya menginspirasi, tapi menjadi sebuah contoh untuk menormalisasi, untuk melegitimasi gitu, bahwa ternyata menggunakan bansos gitu ya, menggunakan anggaran negara dengan cara yang halus gitu ya untuk mendukung misalnya anaknya gitu ya, keponakannya, itu boleh gitu ya teman-teman. Dan seperti kata Panji, ini menjadi legitimasi. Bahkan ada yang korupsi, abangnya ketangkap, adiknya ketangkap, keluarganya jadi ketangkap. Itulah buruknya dinasti tadi, karena mereka saling melindungi gitu ya teman-teman dalam niat yang jahat yang sudah dilakukan seperti kata Panji Pragiwaksono. Dan saya sepakat, luar biasa pendapat dari Panji karena melihat
kepemimpinan dari segala aspek sampai kepada pengaruhnya dibahas. Jadi menurut saya itu argumentasi yang sangat baik. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.